Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi pemirsa TVRI Bengkulu. Jumpa kembali bersama saya Agnes Ramadhani dalam acara Opini Obrolan Pagi ini. Nah, pemirsa, pantai tidak hanya dijadikan sebagai tempat objek wisata saja, tetapi juga bisa dijadikan sebagai lokasi olahraga air atau misalnya nih menyelam, diving ya yang kering kita sapa nih. Nah, tapi pemirsa, sebenarnya ya untuk bisa diving ini harus butuh keahlian khusus. Tapi jika pemirsa masih takut namun memiliki tekad dan juga nyali untuk menjajah lautan, kamu tidak perlu khawatir nih karena kamu bisa mempelajarinya. Nah pemirsa, tema kita hari ini yaitu sekolah menyelam nih, karena sudah hadir bersama saya di pagi hari ini Bang JK Mandiri dari founder Diving School. Selamat pagi Bang JK. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi, gimana kabarnya Bang JK? Baik. Alhamdulillah baik. Bang JK, sebenarnya kalau kita lihat ya dari tema kita ya, sekolah menyelam. Nah sebenarnya kalau Bang JK sendiri suka diving tuh sejak kapan sih? Ya kalau suka diving sih sejak di mahasiswa ya, karena kita dulu backgroundnya sekolah ilmu kelautan Mbak, ilmu kelautan Universitas Bengkulu. Jadi kita ada salah satu mata kuliah itu mata kuliah Widya Selam. Nah sejak itu kita melihat hobi menyelam. Dulunya sih hobi berenang berenang di sungai kan. Kita kan berasal dari anak kampung, dari dusun Muko sana, desa Sungai Ipu, ada sungai namanya Sungai Selagan. Dulu kita sering mandi sungai Mbak, mandi sungai ya, berenang gitu kan. Kalau dusun nembak ikan gitu kan. Nah, jadi masuk ke dunia kuliah kita juga ngambil yang ada laut-lautnya, ada sungai-sungainya gitu kan. Nah barulah kita ngambil ke menyelam itu, jadi menjadi keahlian khusus, kemudian sampai ke penyelam profesional Mbak. Sampai ke penyelam profesional ya. Berarti memang awalnya karena memang udah punya hobi ya berenang waktu itu ya di kampung halaman. Kampung halaman hobi berenang, kita hobi merenangi sungai lah, sungai Selagan, kita ke sawah gitu kan, lewatin sungai. Nah sungai kan tempat yang mengasihkan. Ya kita berenang aja asik kan, bisa berhari-hari, berangkat pagi balik sore, dimarahin ibu kan. Berenang doang. Tapi emang aslinya berarti orang Muko-Muko ya? Ya asli Muko ya, desa Sungai Ipuh, Selagan Raya, Kecamatan Selagan Raya saya. Kecamatan Selagan Raya. Ya. Nah, selain sebagai founder diving ini kegiatannya apa nih Bang JK? Ya selain founder diving saya juga bergerak di penyelam profesional Mbak. Jadi penyelam pekerjaan bawah air. Kita seperti mengelas, pengecekan kapal, moto-moto kapal bawah air, terus kita juga penelitian bawah air, penelitian terumbu karang, ikan karang, kemudian pasang surut, gitu Pak. Itu pekerjaan ininya sehari-harinya Pak. Berarti juga sebagai pengecekan kapal ya tadi ya, mengecek terumbu karang di Bengkulu gitu ya? Iya, mengecek terumbu karang, kemudian ikan, gitu kan, terus ya kondisi-kondisi terumbu karang kita seperti apa, kita foto. Kita upload di media sosial, dan kita juga kadang berikan ke pemerintah Mbak. Seperti ini terumbu karang kita, ikan kita gitu kan, karena di terumbu karang kan tempat berlindungnya ikan, tempat bertelur gitu kan, tempat berkembang biaknya ikan gitu Pak. Benar ya, berarti memang harus dijaga ya. Iya kan, harus dijaga. Tapi sebenarnya kalau misalnya sebagai founder diving ini sudah berapa lama Bang? Dari sejak waktu kuliah atau malah setelah kuliah nih? Ya kita di founder diving itu saya dari sejak kuliah, jadi dari 2014 kalau saya. Tapi diving ada di Bengkulu ini dia dari 2012. Jadi sebelumnya kita ada membuat klub. Jadi klub itu satu wadah kesamaan hobi untuk menyelam. Dia ada klub, dulu ada klub di kampus ya, namanya MSDC, Marine Science Diving Club. Kemudian kita juga selain di kampus ada klub di luar, itu namanya RBDC, Rafflesia Bengkulu Diving Center. Jadi kegiatan kita itu menyelam, rekreasional, kemudian penelitian tadi Mbak itu. Iya. Mencakup di sana berarti mencakup di sana. Jadi di kampus ada klub, di luar pun kita ada klub di Provinsi Bengkulu. Jadi sumber daya kita kebanyakan itu dari mahasiswa. Setelah mereka tamat, mereka bisa beraktivitas di klub RBDC itu Mbak.
sebelum dia mendapat pekerjaan yang tetap gitu kan. Jadi ada batu Ya. loncatan. Kita bentuk sedemikian rupa gitu kan. Berarti ada sangkut pautnya dengan prodi abang tadi ya, prodi kelautan tadi ya. Ya, sangkut pautnya ya karena background saya kan, saya dari sana. Tapi emang kalau masuk prodi kelautan tuh harus bisa berenang bang? Tidak juga. Enggak juga. Enggak juga. Kalau prodi kelautan kan dia kan umum ilmu kelautan. Tapi seharusnya bisa berenang. Tapi nanti kan biarpun nggak bisa berenang, di sana kita diajarin berenang, menyelam itu, Pak. Iya, nah kan kalau misalnya saya baca-baca nih, Ya. untuk bisa belajar diving itu nggak harus bisa berenang, bener nggak sih bang? Betul sekali. Kita teman-teman kita yang sering kita ajarkan menyelam itu malah banyak yang nggak bisa berenang sama Iya, sekali. berarti saya bisa dong. Bisa lah. Jadi kita menyelam itu kan kita menggunakan alat, terus kita bisa bernapas di bawah air. Oh, iya. Kita jika kita mau turun kita bisa ada alatnya, kita tinggal pencet tombol gitu kan. Terus kita mau naik tinggal pencet tombolnya itu kan, ada untuk mengisi udara di tubuh gitu kan, kayak BCD namanya, buoyancy Iya, doping iya. control itu kan device. Jadi kita menggunakan alat itu dia otomatis, Mbak, bisa turun bisa naik. Jadi kita bisa menikmatin bawah air itu tanpa kita harus berenang. Iya. Takutnya kan kalau misalnya kita nggak ada basic berenang, tiba-tiba diving kelelep nih. Iya, nggak usah takut kalau kita nyelam, ya kan menyelam kan bukan berenang. Jadi alatnya sangat membantu sekali kita untuk pergerakan kita di bawah air, ke sana kemarinya kita dibantu sama fin namanya. Kalau biasa orang menyebut sih seperti kaki katak yang besar itu kan ada dayungannya. Iya. Nah seperti ini kan ya. Iya, Ini kan kalau saya lihat kayaknya berat banget ya. Tapi kalau di air ternyata ini ya. Ya kalau di nggak air terlalu mah kerasa gitu ya beratnya. nggak kerasa, ringan sekali. Jadi sekali kita kita goyangin aja, kita gerakin, dia sangat mendorong. Jadi kita langsung jalan gitu, Mbak. Nah ini ya alat-alatnya tadi ya, Ya, ada kacamata. ada kacamata. Emangnya apa aja sih bang alat-alatnya itu? Kalau misalnya kita diving ya. Kalau diving sih ya ada ini alat yang dasar namanya alat ADS, alat dasar selam. Iya. Ada masker, fin, ada butis. Terus kalau tambahan itu kalau untuk menyelam kita ada tabung, tank, kemudian regulator, kemudian BCD tadi. Kemudian ada pemberat, jadi kita nyelam harus kasih pemberat. Kalau nggak kasih pemberat malah kita nggak bisa tenggelam, Mbak. Apalagi di laut sangat susah Iya, sekali. iya. Apalagi kan kita dalam ya, Ya, menyelamnya ya. dalam. Terus ada juga Devcom, gitu kan. Devcom itu untuk komputer selam. Jadi kita harus kita berhenti, harus kita naik, gitu kan. Kedalaman kita, udah berapa kita nyelam ada. Oh, semua. sekarang Lengkap. tuh berarti udah canggih banget ya. Berarti sebenarnya masyarakat tuh nggak perlu khawatir ya kan Iya, kalau nggak misalnya perlu nyelam khawatir. gitu ya. Tapi ada beberapa orang yang memang fobia air nih ya. Jadi mungkin takut banget nih kalau misalnya nyelam gitu kan. Iya. Kita juga sering dapat siswa lah bahasanya ya, atau yang mau belajar nyelam itu dia fobia air. Kita kasih terapi pelan-pelan di kolam dulu. Baru setelah nanti di kolam lancar baru kita bawa ke laut, Mbak. Jadi yang fobia pun mungkin kita bisa dengan teori kita dia bisa menyelam dan dia berani dengan air gitu. Iya, jadi meskipun mereka fobia nih ya, fobia dalam air, tapi bisa dipelajari sebenarnya ya agar nggak fobia lagi Iya, gitu bisa kan. nggak fobia lagi. Oke Bang JK, kita jeda dulu nih Bang ya. Oke. Nanti kita bahas lagi nih terkait dengan tema kita yaitu sekolah menyelam. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.